Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Ahsan. Nah, kali ini kita akan belajar bareng cara buat game semacam game endless runner gitu, lompat-lompat menghindari obstacle. Oke, jadi langsung aja kita ke Unity Hub-nya. Kita bisa new project, atau kalau kalian udah ada bisa langsung buka, klik satu kali aja. Di sini kita bisa bikin new project, kita pilih 3D, kita kasih nama habis create project. Nah, aku udah ada ya, jadi langsung aja. Jadi ini sebenarnya tampilan yang 3D, tampilan Unity Editor yang 3D. Jadi cara gerakinnya sebenarnya ini hampir sama kayak yang 2D yang tutorial pertama itu, tapi cara gerakinnya kita pakai klik kanan ya, sama kayak yang 2D, tapi ini kayak gerakinnya kayak first person. Kalau kita dengan mentok mouse-nya bisa balik lagi ke sini. Nah, terus ini kamera untuk kita ngelihat sesuatunya di sini. Kita bisa pindah-pindahin. Ini ada mataharinya juga. Dan caranya kita zoom in-nya, kita bisa klik zoom in, scroll, atau pakai WASD, atau kalau mau turun Q, naik E. Nah, jadi sama juga kayak yang di 2D, kita bisa langsung bikin aja. Tapi kali ini kita bikinnya 3D objek ya. Kita bisa pilih. Ada banyak sih di sini. Sekarang ada quad, plane, cylinder, kapsul, sphere, cube. Kita pilih yang cube dulu. Kita mau bikin lantainya ya. Kita bisa kasih nama floor, lantai. Nah, ini kan kita mau bikin jadi 00 semua. Jadi caranya kita bisa klik tanda 3 ini, habis itu klik reset. Nah, udah reset semuanya. Tapi kalau kalian klik ini, semuanya juga reset, scale-nya juga reset. Jadi kalau udah di otak-atik, jangan di reset deh, mending satu-satu aja, 000 gitu. Nah, ini udah kelihatan di sini ya. Kalau kita pindahin, kelihatan di gamenya. Kameranya juga kita pindahin juga sama tuh di sini. Oke, jadi langsung aja kita bikin gamenya. Ini anggap aja ini lantainya. Kita panjangin ya, kayak ini boleh, atau langsung aja di sini. Misal sepanjangnya segini. Ini lantainya segini. Oke, lumayan besar, kecilin lagi dikit. Kita bisa taruh dia di sini, mungkin depan lagi, atau gamenya bisa kita tarik taruh sini biar langsung. Oke, jadi di sini kita panjangin lagi, lewat sini juga bisa. Nah, 50. Oke, pokoknya sampai bawahnya nggak kelihatan ya. Ini tampilannya. Oh ya, sebelum itu kita bikin jadi bisa ditaruh di HP. Caranya file, build setting, Android, switch platform. Oke, ini udah selesai. Langsung aja kita close. Nah, kita bisa tambahin material. Caranya kita bisa langsung klik kanan di sini. Tapi kalau kayak gini juga bakal berantakan karena banyak di sini nanti. Jadi kita bikin folder baru, klik kanan, create folder gini. Kita kasih nama material gini misalnya. Kita masuk 2 kali cek, kita bikin material, create material. Nah, terserah namanya apa aja. Kita misal mau warna lantainya kayak hitam gini, mungkin abu-abu. Kita langsung aja tarik ini ke sini, atau langsung ke sini juga bisa. Nah, jadi kalau kita ubah-ubah di sini, nah itu juga berubah. Kita misal warna hitam gini aja, terus metaliknya kita tinggiin biar kayak metal, smoothness kayak gini, segini, ini segini. Oke, udah.
Ini kayaknya kurang panjang, kita bisa pilihin 10 gitu, biar nggak kelihatan ujungnya. Oke, seginilah. Oke, terus kita bikin playernya sini aku bikin kotak aja ya. Ada asetnya cube. Nah, kita bisa reset lagi kayak sebelumnya, reset. Ini kalau hilang kita bisa buka lagi kalau kepencet misalnya. Nah, ini udah di 000 ya. Kita pindahin posisinya, bisa langsung kita pasin jadi, atau ininya aja yang dipasin ya. Oh iya, ininya kita posisiin jadi 0, terus cube nya kita posisiin di 2, 1, terus kameranya kita naikin set, segini kita deketin lagi. Ini kita mundurin lagi layarnya. Oke, kameranya mundur dikit kayak gini, lumayan bagus dah. Oke, kita bikin material juga kesini ya. Kita create material lagi, terserah namanya, kita langsung kasih warna misal biru misalnya, atau oranye. Oke, oranye aja, langsung tarik ke sini ya. Oke, kayak gini guys. Jadi ini kayaknya terlalu maju ya, maju dikit. Nah gini, jadi sekarang kita bikin biar dia bisa loncat gitu. Nanti jadi kayak ada obstacle-nya datang, terus dia loncat menghindarin, dan kalau menghindarin dia bisa dapat skor gitu. Oke, jadi langsung aja cube-nya kita kasih nama player. Kita bisa add komponen di sini ya, kayak di yang 2D juga kita add komponen. Nama scriptnya langsung aja new script, kita kasih nama misal move jumping aja, dia kan bakal loncat ya. Oke, juga kita delete. Nah, kalau kalian masih belum terlalu ngerti banget, kalian bisa nonton di tutorial pertama. Ini jadi void status macam ruang kosong yang kita bisa panggil sesuai namanya. Kalau start kita panggil satu kali aja pas awal pencet play, dan update ini berkali-kali. Kalau kita mau loncat kita perlu yang update. Oke, jadi di sini kita bisa pakai rigid body ya caranya biar untuk lompat. Jadi kita bisa langsung ngambil rigid body di sini. Rigid body ini karena yang 3D kita pakai rigid body ya, nggak ada pakai 2D. Kalau public ini kita udah di sini, kita udah bisa dapetin langsung di sininya. Nah, kita bisa langsung tarik rigid body kalau kita punya. Misal kita juga jangan lupa tambahin add komponen rigid body yang ini bisa kita tarik ke sini langsung. Tapi kalau mau nggak usah bolak-balik, kita bisa langsung, nggak usah pakai public, kita bisa get komponen namanya kayak gini, rigid body orbit. Ini orbit ini itunya variabelnya dari rigid body. Orbit sama dengan get komponen. Nah itu udah ada, tinggal kita tap aja, kita cek tab kalau udah ada autocorrectnya. Nah ini udah otomatis ngambil sendiri. Oke, jadi kita bikin biar dia bisa lompat kalau dia pencet spasi ya, atau enggak kalau kita klik kiri. Oke, jadi kita rigid body ini udah masuk ke dalam orbit, variabel orbit. Jadi kita bisa orbit.addForce ada kurung kayak gini, koma ini orbit ya. Nah, orbit.addForce ini semacam dikasih kekuatan loncat gitulah, kekuatan untuk gerak di sumbu X atau Y atau Z. Jadi ada dua, kita bisa ngisi X atau Y nya atau Z nya gitu. Nah,
kita nggak usah susah-susah kayak gini, kita maunya dia langsung ke atas, jadi kayak gini aja caranya. Sama dengan vector 3, kalau ke atas namanya up dot up gini, vector 3 dot up. Terus kita perlu kekuatan loncatnya, kita bikin variabel float, outbreak float jump force ini misalnya, kekuatan lompatnya. Vector 3 dot up ini kan, vector 3 dot up ini sama aja kayak x nya 0, y nya 1, z nya 0. Nah yang y nya 1 tuh mau dikali sama berapa, kita kali sama jump force biar dia bisa cepet. Aduh, force gini. Habis itu kita kasih koma di sini, kita tulis namanya force mode dot impulse gini ya. Kita save, kita Ctrl S ya, save. Kita kasih ini lagi. Oke, ini udah muncul. Kalau kita bikin public di sini, jadi dia bakal muncul. Dan ini angka desimal ya, tuh bisa koma. Kita misal mau jumpingnya itu 5, coba kita play. Nah dia terlalu tinggi karena dia naik terus. Kita mau bikin biar kalau setiap dia klik kiri dia bakal naik. Kalau klik kiri doang, jadi kita tulis if atau jika. Klik kiri itu input dari keyboardnya, put get. Ada ini mouse, kita tulis get mouse button down ya. Kalau kita pencet sekali, kita kasih 0 di sini. Kan ada 0, ada 1, ada 2. Kalau 0 klik kiri, kalau 1 klik kanan, kalau 2 klik scroll. Kalau salah ya. Oke, kita enter langsung gini, kurung perawal. Ini kita cut, Ctrl X masukin sini, Ctrl V, Ctrl S, save lagi. Nah kita bisa cek di sini ya. Nah udah bisa lompat ini, kurang kenceng ya. Sama ini kayaknya terlalu melayang tadi. Nah kita bisa bikin biar jadi nggak melayang. Nah kita bisa edit lewat masa di sini, masanya di sini, atau bisa langsung kita edit di sini juga biar semuanya juga sama beratnya. Kita ke edit, terus project setting. Nah ini udah, kita kalau ke tempat lain kita pilih yang Physics. Ini kan min 9, kita ganti jadi min 40 misal. Langsung close coba. Ini lompatnya misal 15 aja. Kita play lagi ya, coba ya. Udah enak atau belum ini? Nah ini udah enak nih. Udah berat. Kameranya kita atasin dikit lagi, majuin, sama kita putar XX biar ke depan dikit. Coba kita play lagi. Oke gini ya, gitu guys. Deketin lagi. Ini 7. Oke sekarang, oke jadi sekarang udah betul itu ya. Nah tapi sekarang masalahnya tuh di sini ya. Kita bisa kayak gini. Kita bisa, kalau kita spasi udah benar. Tapi kalau klik kiri. Tapi kalau kita pencet berkali-kali, nah dia bisa terbang, malah jadi kayak Flappy Bird ini. Tuh. Nah, cara ngefixnya kayak gitu adalah caranya kita harus ngedetek kalau dia nyentuh. Dia bisa lompat kalau dia nyentuh tanah doang. Kalau dia nyentuh floor, nyentuh lantai. Caranya kita bikin variabel baru namanya boolean. Boolean tuh bisa false atau bisa true. Kita kasih nama misalnya is grounded, atau dia lagi nyentuh tanah. Ini terserah ya namanya apa aja. Habis itu kita bikin, kan kita mau bikin kalau dia di tanah baru dia bisa lompat.
Nah, jadi kita bisa langsung kayak gini. Jika dia di tanah, jika dia pencet klik kiri dan kita tulis di sini dan dua kali dan dia di tanah dan is grounded. Jika dia di tanah, maka dia bisa lompat. Jadi kalau dia cuma klik kiri doang, nggak di tanah, nggak bisa. Nah, tapi kan di sini kan kita masih belum isi di tanah tuh. Kalau dia bakal di tanah kayak gimana? Bool kan bisa true atau bisa false. Dia bakal true kalau kayak gimana kan masih belum tahu. Jadi kita kasih di sini namanya on collision enter. Nah, jadi ini untuk collision ada on trigger atau ada on collision. Kita pakai on collision karena tadi karena collisionnya tabrakan di bawah, jadi kalau dia tabrakan kena lantai dia bakal bisa lompat. Jadi kita tulis saja if. Nah, di sini nih ini namanya kita terserah. Misal kita tulis tabrakan ya. Kalau collision kita tulis di sini collision game object. Kita menyesuaikan. Kalau dia nyentuh yang namanya floor, kita bisa pakai yang namanya floor atau kita bisa pakai tag itu untuk membedakan. Jadi kalau misalnya, nah masalahnya itu kalau kita kasih dot name, misal namanya floor, kalau misalnya ini kita nggak sengaja kita kasih nama F nya kecil, langsung salah semua. Jadi kita mau pakai tag itu nggak bisa keganti. Jadi kita add tag terus kasih plus di sini, kita kasih namanya floor gini. Nah, kita ganti tagnya jadi floor. Nah, jadi floor ini udah punya tag floor. Yang ini nggak punya tag floor. Jadi yang tag floor cuma satu. Kalau ini kita copy, kalau ini juga bisa kita ganti jadi tag floor ya. Tapi nggak usah kan emang floornya cuma satu. Oke, jadi ini kita ganti jadi tag sama dengan tanda petik gini. Kita tulis namanya yang tadi floor tag-nya ini ya, jangan salah tulis. Kalau ini kecil ya F-nya kecil. Pokoknya kalau dia bertabrakan yang tag-nya floor, maka kita bikin is grounded-nya sama dengan true. Ini. Oh ya, jangan lupa kita tambahin di sini ya. Kalau dia udah lompat, kita tambahin lagi is grounded-nya sama dengan false lagi. Jadi dia nggak bisa lompat terus menerus. Kalau dia udah is grounded, kan is grounded-nya kan sama dengan true ini true. Nah, pas dia udah nyentuh tanah kan sama dengan true. Pas dia udah pencet itu klik kiri, dia bakal false lagi. Jadi dia nggak bisa loncat berkali-kali lagi. Nah, kalau dia udah nyentuh tanah jadi true lagi gitu. Ini nih maksudnya collision. Ini kita bisa kasih nama terserah. Misal tabrakan. Kalau kita kasih tabrakan, ini juga harus kita tulis tabrakan di sini. Tabrakan gitu. Nah, udah bener. Ini cuma nama aja ya. Nama tabrakan. Kita Ctrl S, save. Kita ke Unity-nya lagi. Ini udah kita kasih tag ya, jangan lupa. Nah, dia udah nggak bisa lompat berkali-kali lagi nih. Ini aku pencet berkali-kali ya. Oke, udah bener. Kita bisa ubah dia. Oh ya, ini kan udah kita berubahin jadi Android. Kita bisa ubahin dia biar bentuknya biar muat di HP. Caranya free aspect ini kita pencet, kita pilih yang HP, yang bentuknya HP. Ini mungkin oke, ini udah bener ya. Tapi kalau kayak gini malah ini yang harus dimundurin lagi biar jelas. Ini 0 aja. Mungkin segini ya. Oke. Ini yang 5 aja. Oke, kita bisa normally jadi maximize. Nah, oke, jadi tutorial kali ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Nah, ini tutorial part satunya untuk pergerakan dia biar bisa lompat dan nggak berkali-kali gitu.
Oh iya, itu ada masalah satu lagi. Jangan lupa kita harus freeze rotasinya. Di sini di rigid body ada constraint dibuka, kita bisa freeze posisinya aja. Ini posisi Z, ini posisi X, ini posisi Y. Kita bikin biar dia nggak bisa ke depan dan nggak bisa ke kanan kiri. Caranya ke depan tadi kan Z nih warna biru, kita freeze, sama X rotasinya juga semuanya aja rotasinya biar dia nggak muter-muter jelas kayak gini. Oke, coba kita play lagi ya.